Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan mengerjakan kuis 5. Oke, pertama-tama kita buka Navigate-nya dulu. Kemudian ini soalnya, yaitu bagaimana kita bisa menampilkan nama guru, mapel, kelas, dan sesi. Oke, pertama-tama kita akan membuat database-nya dulu. Yaitu dengan cara create database kuis 5. Oke, kita run. Oke, sudah berhasil. Kita show database dulu. Kita melihat apakah database-nya sudah terbuat atau belum. Oke, quiz 5 sudah terbuat ya. Oke, kita sekarang akan menggunakan database-nya yaitu use quiz 5. Oke, kemudian setelah kita membuat database-nya, kita akan membuat tabelnya, yaitu pertama-tama kita akan membuat create tabel. Kita lihat di sini apa aja guru, create tabel guru, yang dimana di gurunya ada ID guru, INT 11, bidangnya, kemudian auto increment supaya dia otomatis terisi. Kemudian di guru, tabel guru ada nama guru, kemudian varchar panjangnya 255. Kemudian primary key-nya yaitu ID guru. Oke, kita run. Oke, kita coba. Oke, kemudian kita akan membuat tabel mapel, kelas, dan sesi. Oke, pertama-tama kita create tabel mapel. Kemudian di dalam tabel mapel ada ID mapel, INT 11 panjangnya, kemudian auto increment, kemudian nama mapel, kemudian varchar panjangnya 255, kemudian primary key-nya yaitu ID mapel. Oke, kita run. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan create tabel kelas yang isinya ID kelas, INT 11 auto increment, kemudian nama kelas varchar panjangnya 255, primary key-nya yaitu ID kelas. Taran. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita akan membuat tabel sesi, create tabel sesi. Kemudian ada ID sesi, INT 11 auto increment. Kemudian nama kelas, nama sesi varchar 255, primary key, terus ID kelas, ID kelas primary key-nya yaitu ID sesi. Jalan. Oke, sudah berhasil. Kita cek dulu tabelnya, yaitu dengan cara show tables. Oke, sudah terbuat ya. Kemudian kita akan mengisi tabel-tabel tersebut dengan cara insert into, terus nama tabelnya, terus apa yang ingin kita insert. Karena di sini ID gurunya sudah auto increment, jadi dia otomatis terisi. Jadi kita akan isi nama gurunya aja, nama guru, kemudian values, kemudian kita isi nama gurunya, misalnya sesi pertama saya belajar bersama Pak Irfan. Kemudian kita tambahin di sini karena kita membuat lebih dari satu, tambahin koma di belakangnya. Kita buat 5 sesi. Kemudian sesi kedua yaitu Bu Fatma. Kemudian sesi ketiga Pak If. Kemudian sesi keempat Bu Mei. Kemudian sesi kelima yaitu Bu Asri. Yang terakhir nggak usah kasih koma. Kita run dulu.
Oke, sudah berhasil. Kita cek describe guru. Ini buat ngecek tabelnya, isi tabelnya. Salah. Select from guru. Oke, sudah terisi. Kita akan isi yang lain-lain seperti mapel, kelas, dan sesi. Berarti insert, bentar, insert into mapel. Karena sini mapelnya cuma ada 2, jadi ID mapel ini udah auto increment, jadi sudah otomatis terisi seperti ID guru. Sama juga dengan ID kelas dan ID sesi karena sudah auto increment. Oh ya, saya lupa, kita akan membuat satu tabel lagi untuk menghubungkan ke 4 ini, yaitu create misalnya tabel jadwal. Isinya yaitu ID sesi, ID jadwal dulu, int 11 panjangnya auto increment. Kemudian karena kita ingin menghubungkan semuanya, jadi kita isinya ID sesi, ID kelas, ID mapel, dan ID guru. ID sesi, int, ID guru deh, ID guru, int, panjangnya 11, ID mapel, int, panjangnya 11, ID sesi, bentar, ID sesi, int, panjangnya 11, terus kemudian ID jadwal, udah itu aja sih. Kemudian primary key-nya yaitu ID jadwal. Kita cek dulu sebentar. Oh, ID kelasnya belum keisi, sebentar ya. Kemudian ID kelas int 11 panjangnya. Oke, sudah semua, kita create tabelnya. Oke, sudah berhasil ya. Coba kita show lagi tabelnya. Oke, sudah ada ya, sudah muncul ya ID jadwalnya ini. Jadi belum ada. Oke, kemudian kita akan mengisi semua tabelnya. Insert into mapel, kemudian nama mapel, kemudian kita akan isi values, kemudian kita akan isi sama seperti yang di atas. Nama mapelnya misalnya pemrograman bergerak, kemudian copy aja. Kemudian sisi 2 MTK, kemudian yang sisi 4 misalnya basis data, kemudian yang keempat itu yang ketiga basis data, yang keempat sejarah, dan yang kelima misalnya Inggris. Coba kita run, sebentar, yang terakhir nggak usah kasih koma, kita run. Oke, sudah berhasil. Kita cek dulu, select bintang from mapel. Oke, sudah muncul ya, sudah terisi. Kemudian kita akan isi kelas, terus isinya tuh nama kelas, kemudian values, kemudian kita akan isi. Misalnya kelas pertama RPL XIB, kelas kedua RPL XIA, terus kelas ketiga misalnya BDPX, BDP 10, terus kelas ketiga AKL 10, 11 maksudnya, terus yang kelima misalnya kita buat AKL aja deh, AKL XIB misalnya. Oke, kita run. Oke, sudah terisi. Kita lihat dulu apakah sudah terisi. Oke, sudah terisi ya semuanya. Kemudian kita akan insert
kan kita akan mengisi tabel apa lagi tadi, tabel sesi, kemudian nama sesi, kemudian values, bentar, kemudian kita akan isi. Misalnya sesi pertama kita buat aja sesi 1 sampai 5 ya. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5. Oke, kita run. Oke, sudah terisi. Lihat dulu sesi. Select from sesi. Select bintang from sesi. Oke, sudah terisi ya, 5. Tuh. Jadi kalau kita cuma isi sesi, karena ID sesinya udah auto increment, jadi udah terisi otomatis jadi ya 1 sampai 5. Kemudian kita akan isi namanya, berarti kita isi jadwal, insert into jadwal. Terus misalnya di jadwal ada apa aja, kita describe dulu, describe jadwal. Oke, ada ID jadwal, ID guru, ID mapel, ID kelas, dan ID sesi. Karena ID jadwal sudah auto increment, jadi kita nggak usah isi ID jadwal lagi. Jadi kita cuma isi ID guru, kemudian ID mapel, kemudian ID kelas, kemudian ID sesi. Kemudian kita akan isi values. Karena ada lebih dari 1, jadi kita pakai koma. Kemudian sini. Copy dulu sebentar. Oke. ID gurunya kita buat ini ya, 1 1 1. Oke, kita insert dulu. Oke, sudah terisi ya. Kita cek dulu, select bintang from jadwal. Lihat apakah sudah terisi. Oke, sudah terisi semua ya. Oke, kemudian kita akan menampilkan, bagaimana cara kita akan menampilkan nama guru, mapelnya, kelasnya, dan sesinya. Jadi kita akan membuat query seperti ini, select dari guru titik nama guru, kemudian koma, terus mapel titik nama mapel, kemudian kelas titik ID kelas, kemudian sesi titik ID sesi. Bukan, maksudnya nama kelas, koma, sesi titik nama sesi. Jadi guru titik nama guru, mapel titik nama mapel, koma, kelas titik nama kelas, koma, sesi titik nama sesi. Kemudian select from, karena penghubungnya itu jadwal, kita akan select from jadwal. Sebentar, kita lihat dulu database-nya, tablesnya. Jadwal, select from jadwal, kita akan memasukkan guru, berarti on jadwal titik ID guru sama dengan jadwal titik ID guru. Kemudian join, kita akan memasukkan lagi mapel, kemudian on mapel. Sebentar, ini salah, ini harusnya ini jadwal titik ID guru, kemudian
guru titik ID guru. Kemudian jadwal titik ID mapel sama dengan mapel titik ID mapel. Kemudian kita akan join kelas on jadwal titik ID kelas sama dengan kelas titik ID kelas. Kemudian kita akan menjoinkan sesi on jadwal titik ID sesi. Kenapa itu semuanya jadwal? Karena penghubungnya itu jadwal. Jadi jadwal titik ID sesi sama dengan sesi titik ID sesi. Jadi penghubungnya buat sesi yaitu jadwal. Penghubung buat jadwal kelas jadwal. Penghubung buat mapel jadwal. Penghubung buat ID jadwal. Kemudian kita run coba apakah berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Sudah pas ya berarti. Pak Irfan pemrograman bergerak kelas B RPL 11B sesi 1. Bu Fatma MTK RPL 11A sesi 2. Pak If basis data BDP 10 sesi 3. Bu Mei sejarah AKL 11 sesi 4. Bu Asri Inggris AKL dan sesi 5. Semuanya sudah pas ya. Oke, sekian saja video dari saya. Terima kasih.